Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mirza, NIM 1210075, kelas 2C PGMI, Makul Filsafat Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi nilai pendidikan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Pertama, puasa mengembangkan kecerdasan emosi. Sesuai hakikat, puasa adalah menahan diri dan menahan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu. Puasa juga mendidik manusia agar dapat melakukan pengendalian diri, self control, dan pengaturan diri, self regulation. Yang kedua, puasa mendidik kejujuran. Orang yang sedang berpuasa atas dasarnya imannya, ia tidak akan makan dan minum serta melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, betapapun tidak ada orang yang melihat dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Yang ketiga, puasa mendorong dan mendidik manusia agar selalu belajar dalam rangka memperoleh dan meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada bulan puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini terdapat peristiwa turunnya Al-Quran yang sering kita kenal, yaitu Nuzulul Quran. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai ayat yang pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW menjadi bukti agar manusia mau belajar. Yang keempat, puasa mendidik kesetaraan. Dalam ibadah puasa, Islam memandang manusia memiliki kesamaan derajat. Mereka yang memiliki banyak harta, status sosial yang tinggi, dan memiliki dolar, atau yang mempunyai sedikit rupiah, atau bahkan orang yang tidak memiliki 1% pun ketika sedang berpuasa tetap merasakan hal yang sama, yaitu lapar dan haus. Yang kelima, puasa mendidik sikap disiplin. Puasa adalah ibadah paling rahasia di mata Allah, manusia yang bisa menumbuhkan sikap disiplin diri, merasa diawasi oleh Allah. Sikap ini akan muncul perasaan dan pengawasan diri sendiri, dan saat mengawasi itu kita pun sadar bahwa kita sedang diawasi oleh Zat yang Maha Mengetahui dari segala-galanya. Yang keenam, puasa mendidik sabar. Betapapun kita merasa haus, mencekik tenggorokan, dan lapar melilit perut, ketika waktu maghrib belum tiba, kita tidak diperbolehkan makan dan minum meskipun itu halal, melainkan kita harus bersabar menunggunya hingga waktu berbuka tiba. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan filosofi bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus mensyukuri nikmat. Filosofi bulan Ramadan yang pertama adalah sebagai wujud rasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa diwajibkan kepada seluruh umat Islam setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana pada bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan. Dengan diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, semua umat muslim sudah sepatutnya merayakan hal tersebut dengan mempersiapkan diri dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diwajibkan melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini sekaligus sebagai rasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama ini. Yang kedua, menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, berpuasa tentunya diwajibkan karena salah satu filosofi bulan puasa Ramadan adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk menjadi sarana mempersiapkan diri sebagai setiap umat muslim menjadi individu yang bertakwa kepada Allah. Ketika melakukan ibadah puasa Ramadan ini, setiap orang tentunya harus mampu mengkontrol tubuhnya dan mengatur segala aktivitasnya supaya tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Di mana filosofi puasa Ramadan ada tujuannya yang sendiri, adalah memang untuk menjadikan manusia lebih bertakwa kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Seperti yang semua orang sudah ketahui sebelumnya, salah satu filosofi bulan puasa adalah untuk mengendalikan nafsu.
Seluruh umat Islam diwajibkan untuk menahan segala jenis hawa nafsunya selama melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, baik itu menahan nafsu untuk tidak makan dan minum dari tepi fajar hingga waktu berbuka, maupun menahan nafsu, menahan syahwat untuk melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia atau umat muslim harus menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam hal-hal yang berbau nafsu dan diharuskan memperbanyak ibadah ke Allah. Yang 4, melatih keimanan. Filosofi bulan puasa Ramadan selanjutnya adalah sebagai latihan kekuatan keimanan umat Islam. Dengan berpuasa atau menahan diri dari segala hal-hal yang berbau nafsu, kamu diuji sampai manakah kekuatan iman dan ketaatan kamu terhadap perintah Allah yang Allah berikan. Di sini kejujuran juga menjadi salah satu patokan keimanan seorang dalam berpuasa di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang melihat kamu ketika secara diam-diam minum di dapur, hanya kamu dan Allah saja yang tahu. Yang kelima yaitu untuk kesehatan. Menjalankan ibadah puasa Ramadan ternyata memiliki banyak manfaat loh. Terdapat yaitu salah satunya untuk menjaga kesehatan, di mana berpuasa merupakan suatu sistem yang membuat kamu terbiasa untuk mengatur dan menjaga pola makan kamu, karena perut adalah penyebab berbagai macam penyakit. Maka dengan puasa dapat menghindari kamu dari berbagai penyakit tersebut. Yang keenam, merasakan perasaan lapar. Filosofi puasa Ramadan satu ini hampir mirip dengan mensyukuri nikmat, yaitu dengan merasakan lapar kamu bisa tahu bagaimana perasaan orang-orang lain yang di luar sana yang mengalami kelaparan. Hal ini dapat memacu semua umat Islam untuk bersedekah dan saling memberi terhadap sesama. Yang ketujuh, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melakukan ibadah puasa dan berbagai ibadah lain di bulan Ramadan membuat Allah Subhanahu wa taala mendengarkan segala permohonan dan doa seseorang hamba. Allah akan senantiasa mengabulkan semua permohonan hambanya yang taat dalam beribadah. Baik, di sini puasa adalah ritual klasik yang terdapat pada semua agama wahyu. Inilah yang disitir dalam firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Quran surah Al-Baqarah ayat 2, sebagaimana diinstruksikan pada umat-umat para nabi zaman dahulu yang notabene semua beragama Islam juga. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang puasa.